Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Kamilah dengan NPM 10060111977, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Statistika. Akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Selang Kepercayaan Generalis Confidence Interval untuk koefisien variasi dari distribusi impuls Gaussian. Pada statistika inferensial ada yang dinamakan estimasi parameter, yaitu penaksiran parameter populasi dengan menggunakan sampel yang terbagi menjadi penaksiran titik dan selang. Taksiran selang adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan nilai-nilai dalam suatu selang tertentu sehingga hasilnya akan memberikan tingkat kepercayaan. Pada penelitian ini akan dilakukan taksiran selang pada distribusi impuls Gaussian atau IG. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Schrödinger yang digunakan untuk mengatasi data yang memiliki kemiringan positif. Pada kajian statistika ada yang dikenal dengan koefisien variasi atau CP, yaitu perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata. CP dan selang kepercayaan telah banyak digunakan dan dikembangkan, yang salah satunya itu metode selang kepercayaan Generalis Confidence Interval. Pada skripsi ini akan dibuat selang kepercayaan dari CP yang berasal dari distribusi IG yang diterapkan pada data pencemaran udara PM2.5 di Kota Malang karena kota ini memiliki kriteria yang cocok dengan distribusi impuls Gaussian. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Dan salah satu zat pencemar yang berbahaya bagi kesehatan itu PM2.5 karena partikel halus yang berukuran yang sangat kecil yaitu 2,5 mikrometer. Sumber dari polutan ini yaitu emisi pembakaran bensin, industri, debu, dan lain-lain. Identifikasi masalahnya, bagaimana selang kepercayaan yang dibuat dengan metode GCI untuk koefisien variasi dari distribusi IG pada data pencemaran udara PM2.5 dengan tujuan pembuatan selang kepercayaan dengan metode GCI untuk koefisien variasi dari distribusi IG pada data pencemaran udara PM2.5. Manfaatnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak guna untuk mengetahui lebih lanjut mengenai metode GCI untuk koefisien variasi dari distribusi IG. Distribusi IG menjadi alternatif ketika data memiliki kemiringan positif karena taksiran parameternya dapat dihitung secara analitik. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Schrödinger yang kemudian dikembangkan oleh Tweedy dan dilanjutkan lagi oleh Abraham Ward. Berikut ini fungsi densitas dari distribusi IG, rata-rata, dan variansnya. Kemudian taksiran parameter dari distribusi IG sebagai berikut yang diperoleh untuk mu dan lambda. Kemudian dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu ataukah tidak. Kemudian CP dan nilai perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata di suatu distribusi. Dengan begitu, nilai koefisien variasi untuk distribusi IG diperoleh yaitu akar mu dibagi lambda. Untuk metode GCI sendiri dapat dihitung menggunakan Generalis Pivot Quantity. Maka GPQ untuk lambda dan mu diperoleh sebagai berikut. Kemudian GCI untuk koefisien variasi dari distribusi IG dinyatakan sebagai berikut, dan selang kepercayaan dua sisi untuk CP dari distribusi IG menggunakan metode GCI diperoleh bahwa batas bawah yaitu R theta alpha dibagi 2 dan batas atas yaitu R theta 1 dikurang alpha dibagi 2. Udara merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, namun sering berjalannya waktu kualitas udara mengalami perubahan karena pencemaran. Dan salah satu zat pencemar yang berbahaya bagi kesehatan itu PM2.5 karena partikelnya yang sangat halus dan mudah dihirup karena ukurannya yang sangat kecil. Dan sumber dari polutan ini itu hasil dari pembakaran bensin, industri, dan debu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari website IQR, yaitu data PM2.5 di Kota Malang pada bulan Mei tahun 2023. Berikut ini diagram alih penelitian. Dan diperoleh bahwa data PM2.5 di Kota Malang tahun 2023 cocok digunakan pada distribusi IG karena datanya menunjukkan miring ke kanan atau memiliki kemiringan positif. Kemudian diperoleh nilai taksiran parameternya yaitu untuk mu topi yaitu 27,5129 dan untuk lambda topi 282,7992. Kemudian diperoleh nilai CP yaitu sebesar 0,3119 yang artinya tingkat penyebaran PM2.5 di Kota Malang secara homogen atau seragam. Kemudian dilakukan uji kecocokan dan diperoleh bahwa data PM2.5 di Kota Malang pada tahun 2023 berasal dari populasi berdistribusi impuls Gaussian. Kemudian dalam menghitung selang kepercayaan untuk koefisien variasi dari distribusi IG menggunakan metode GC ini dibantu dengan software RStudio karena nilai GPQ ini dilakukan sebanyak 5.000 kali pengulangan dan diperoleh himpunan untuk R theta sebagai berikut. Kemudian nilai-nilai tersebut diurutkan dan untuk selang kepercayaan untuk CP dari distribusi IG menggunakan metode GCI dengan tingkat kepercayaan 95% adalah sebagai berikut. Itu batas bawah 0,25184886 dan batas
atas yaitu 0,424318 yang dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai selang kepercayaan untuk PM2.5 di Kota Malang tahun 2023 berada di antara rentang 0,25 dan 0,42. Batas-batas selang kepercayaan tersebut melingkupi nilai taksiran koefisien variasi yaitu sebesar 0,3119. Taksiran selang maupun taksiran titik untuk CP mempunyai nilai yang kecil, artinya tingkat penyebaran PM2.5 di Kota Malang secara seragam atau homogen. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pencemaran udara PM2.5 di Kota Malang pada bulan Mei tahun 2023 berasal dari populasi yang berdistribusi perselisihan dengan nilai koefisien variasi yaitu sebesar 0,3119 yang menunjukkan tingkat penyebarannya yang homogen atau nilai tersebut tidak terlalu jauh dari rata-rata. Kemudian dengan tingkat kepercayaan 95%, selang kepercayaan menggunakan metode GCI untuk koefisien variasi dari distribusi IG pada bulan Mei berada dalam rentang 0,25 sampai 0,42 dengan batas bawah yang terletak pada persentil ke 0,5 dan batas atas terletak pada persentil ke 97,5. Dan disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan dua kelompok populasi atau lebih dan menerapkan metode ini pada distribusi lain dan juga pada data selain pencemaran udara. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.